Desa Putra yang dipanggil Ade yang manggil Putra, Mas Ajat manggil Sapu. Ya sekarang saya ikut berkecimpung di dalam SM12 ini. Sebelumnya ya tadi sudah disampaikan oleh istri saya sebagai seorang guru. Saya pernah jadi guru, sempat juga jadi dosen di beberapa kampus. Tapi saya setelah mengenal potensi SM12 ini bagus, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Dalam arti bukan saya dan istri ingin meninggalkan pendidikan, tapi orientasi kami ke depan itu nanti justru kami ingin punya lembaga pendidikan dari SM12 ini. Amin. Habis kesel Bu, kalau jadi guru itu apa ya, banyak diatur, banyak kerjaannya, gaji kecil. Yang tadinya kita ikhlas aja, kita tidak ikhlas. Jadi kami ini bagaimana caranya kita punya lembaga pendidikan gitu ya, tapi gurunya itu merasakan keberkahannya. Jadi kami tidak meninggalkan pendidikan gitu ya. Pakai prinsip membesarkan bisnis. Mungkin udah ada yang setahun jadi mitra S12 tapi masih jadi reseller saja. 2 tahun masih sebagai saja. Ada yang agen saja. Bahkan mungkin ada yang turun. Ya jangankan bisnis ya, gimana aja ya yang terus kadang naik kadang turun. Tapi kita harus sadar. Ya, misalkan kayak salat Jumat. Tadi banget tiba-tiba nggak sholat sekali. Terus itu nggak sholat lagi seminggu gitu ya. Tapi kita sadar, kita kembali lagi. Sama dengan bisnis seperti itu. Ya. Yang pertama niat. Dalam hal ibadah pun kita harus diawali dengan niat. Ya. Saya yakin ibu-ibu yang di sini sudah punya niat semua nih, ingin jadi mitra SM12 dan ingin sukses. Ya. Tapi tidak hanya sebatas niat melihat leader kita udah sukses. Tapi kita kembalikan niat kita jadi mitra SM12 ini untuk apa? Jadi kalau kita sudah punya niat, ada tujuan atau impian di belakangnya yang mengikutinya. Apa tujuannya, impiannya? Udah ditulis belum Bu? Maka ditulis saya pengen punya kontrakan 10. Saya ingin. Makanya tadi Maika bilang ketika kita lagi down, ya kita lagi turun bisnisnya, kita kembalikan lagi ke niat kita, mimpi kita apa, tujuan kita apa, untuk apa supaya kita bisa semangat kembali. Seperti saya sama istri jujur aja, waktu jadi guru gaji kita itu kalau digabung itu 2 jutaan Bu. Punya anak Bu, susu segala macam, perempuan banyak banget kebutuhannya ya. Gaji 2 juta berdua, ya alhamdulillah waktu tinggal di lembaga tersebut ya tempat tinggal gratis. Nah kemudian kami punya impian ya, ditulis impian itu, kemudian kami lihat gaji kami 2 juta ya, mobil apa yang kreditannya per bulan 2 juta, belum beli DP-nya. Saya bilang mungkin kita 4 tahun 5 tahun ngumpulin baru bisa DP buat beli mobil, DP baru beli mobil. Hampir setiap kita kalau jalan itu ke mall, biasanya main ke Lipo, motor, jahit, setiap ada mobil itu di parkiran Bu saya pegang ya, saya pegang di mobil itu. Ya Allah pengen punya mobil peskill ya. Ya soalnya kalau kita udah punya keinginan ya kita ceritakan kepada Allah gitu ya. Kan semua orang punya keinginan, ibu A pengen punya mobil, ibu B pengen punya mobil ya. Tapi siapa nih yang paling detail mintanya sama Allah, mungkin dia yang cepat diijabahnya. Kata si A, ya Allah saya pengen punya mobil. Dan si B, ya Allah saya pengen punya mobil, rodanya 4, warnanya putih, mereknya Pajero. Jelas banget minta sama Allah. Kalau yang satunya mungkin turun mobil, Velospa. Yang satunya turun bawah tapi mobilnya itu Pajero. Kita mintanya sama Allah harus detail gitu. Jadi kembalikan lagi ke niat. Yang kedua, yang tadi tujuan ya. Kalau kita udah punya tujuan ya, pasti kita akan mengatur yang namanya strategi. Tadi strategi penjualan salah satunya itu melalui online dan offline. Tadi yang dijelaskan adalah melalui online. Selanjutnya effort. Effort adalah usaha atau upaya maksimal yang kita lakukan untuk meraih sesuatu. Fokus pada solusi bukan pada masalah. Timnya adik saya ini, asli adik saya ya.
ada lebih dari 9 orang, tapi yang hadir ada 9 orang. Itu bagian dari usaha atau effort kita ingin sukses. Makanya ibu-ibu ini hadir di sini, saya yakin pengen sukses semua ya kan. Pasti. Nah yang lainnya ini ya mungkin berbagai macam alasan mereka. Oh saya harus ngantar anak saya ini, oh suami saya begini, ada yang bilang oh saya begini. Dia fokusnya mau masalah tapi bukan pada solusi. Kadang saya ngisi berdua sama istri saya nih, ya gajian nih ya seperti ini, dia mimin saya bagian, nanti dia ini saya gitu. Kita fokusnya sama solusi gitu. Jadi kalau fokus sama masalah, kalau udah fokus sama masalah, ribu alasan akan keluar, alasan A, B, C, D pasti ada. Kemudian berani berkorban. Jadi udah datang ke sini waktu dan luangkan, tenaga, ya pikiran, ya pak titip anak ya, mama mau belajar, ya emak mau belajar nih, ya kan? Mungkin ada suaminya yang belum terbuka pikirannya, udah sekolah, jangan kemana-mana, udah kamu urus anak aja. Nah nanti kapan nih, ya mindset atau pola pikir suami ini terbuka setelah ibu bisa menunjukkan bahwasannya hasil dari S12 itu melebihi gaji suami ibu. Saya nggak pernah dulu nanya sama Sika istri saya, mah untungnya berapa sih? Saya cuma bantu packing aja, tapi kok semakin hari semakin banyak. Akhirnya saya tanyakan sama istri saya, mah ini paket makin banyak, emang untungnya berapa sih? Istri saya bilang 5 kali lipat dari gaji kamu. Saya kaget kan? Oh masuk sih bilang, iya. Nggak sadar emang kita suka jajan aja sekarang. Iya saya bilang. Lalu saya pelajari. Saya ikut iklannya saya jam 11 malam, jam 12 malam, sampai disemprot sama istri saya. Yang mulai iklan kamu siapa? Orang udah pada tidur gitu kan. Ya saya bilang saya selesai kerja jam 10 malam saya bilang gitu kan. Tapi ada waktu-waktunya. Misalkan waktu orang makan siang kan istirahat, bisa di kopi ya, buka Facebook, lagi sarapan dia buka Facebook, di situ waktu kita iklan. Jangan mau bukan lagi 5 menit, bukan lagi. Yang ini ada tunggu ya kan. Jadi seperti itu. Kemudian uang ya, berani berkorban uang ya, sempat jual banda juga istri saya. Udah saya bilang gitu ya, kita harus berani berkorban kalau kita ingin lebih baik. Kemudian evaluasi bisnis wajib dilakukan agar bisnis kita berkembang ya. Untuk mengukur dan menilai apakah bisnis kita sudah berkembang bisa kita lihat dari kartu keuntungan. Ibu-ibu udah merasakan keuntungannya belum? Ya untungnya udah kelihatan belum? Dari jual satu manjakani aja, kalau ibu dapat reseller kan potongan 20%. Manjakani harganya berapa? 70.000, 20%-nya ya untungnya 14.000. Itu kan udah dapat keuntungan. Jadi jangan kita harus tahu nih mana yang keuntungan, mana yang modal. Ya. Kita jual manjakani 70.000. Oh ini uang saya semua padahal udah produksi. Ya. Nah, jadi harus diatur ya strategi keuangannya. Bisnis itu kalau strategi keuangannya udah nggak benar, itu susah untuk berkembangnya. Bagaimana kita mau ngatur uang 1 miliar, ya? Ngatur uang 1 juta aja nggak benar ya. Bagaimana itu ngatur uang 1 juta, 100.000 itu nggak benar ya. Diambil lagi yang bukan haknya. Seperti itu. Ya. Jadi dipisahkan. Sampai waktu masih jadi reseller atau subagen, saya punya motivasi aja kata saya bedakan. Dompet itu ada berapa slotnya, uang SR, uang keuntungan, uang modal. Saya bilang segitunya sih mas, saya bilang harus nyomot yang benar yang mana, tinggal diganti aja. Enggak gitu benar, harus seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian modal pisahkan tadi ya, keuntungan sama modal. Kemudian jumlah stok produk, punya stok produk nggak bu? 5. Punya ya, punya tapi mungkin belum banyak atau belum lengkap ya, karena keterbatasan dari modal. Makanya keuntungan itu jangan sepenuhnya diambil, ambil seperlunya aja. Bila perlu jangan diambil, karena suami masih punya gaji. Kalau suami masih punya gaji, kemudian istri diberikan misalnya uang untuk kebutuhan sehari-hari sama suami, ya dari keuntungan ekonomi diambil aja dulu, puter aja terus belikan produk. Jangan sampai takut produk kita nggak ada yang beli, karena Allah udah ngatur rezekinya. Kalau kita takut stok kemudian takut nggak laku, berarti kita nggak percaya sama Allah. Ya udah nggak usah. Ya. Nah, jadi belajar stok dikit-dikit. Yang tadinya sabun booster 1, 2, 3, 4, posting kan jadi enak juga kalau kita foto. Oh iya dia bener jualan, produknya ada, ya kan?
Kemudian posisi mitra. Nah jadi harus sadar, saya kok reseller aja, apa yang kurang dari saya? Mungkin saya kurang belajar, mungkin saya kurang banyak nanya, kurang apalagi nih. Pokoknya harus introspeksi diri ya. Kok yang lain bisa, saya tidak bisa ya. Masih jadi reseller aja, betah ya. Betah mungkin karena mindsetnya juga pola pikirnya, yang penting saya dapat itu. Itu orang-orang yang mohon maaf ya palu gada, apa yang belum mau gua ada semua gua jual ya, mindsetnya begitu, yang penting saya dapat untung. Jadi tidak berpikir untuk perkembangan bisnis ke depan ya. Jadi bedakan antara dagang sama bisnis. Kalau dagang yang penting dapat duit seberapa pun itu ya, tapi kalau bisnis ya orientasinya masa depan. Nggak apa-apa saya bersabar sekarang, tapi nanti saya akan meraup keuntungan lebih banyak. Kemudian pencapaian omset, perhatikan omsetnya Bu ya, omset 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 2 juta terus ya, omset diperhatikan. Memiliki tim atau jumlah tim, kita punya sepupu ya, keponakan gitu ya. Denny ya bisa dikatakan masa atau ahli jualan online melalui marketplace. Dia biasa pasang iklan bayar 5 juta, 2 juta, dia berani pasang iklan 5 juta. Tapi kalau jadi reseller ke sini, ternyata kata dia kok nggak meresap gitu ya penjualannya itu melalui marketplace itu. Ternyata kata dia memiliki tim itu jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat penjualannya gitu. Ibaratnya kayak ya asik punya subagen, punya reseller ya kan, pasti kan belanja aja gitu, ketimbang kita jualan langsung di sosial media kemudian marketplace, paling yang beli customer. Tapi kalau kita punya tim, reseller saya pasti terus belanja, subagen terus belanja, agen terus belanja gitu, distributor ya terus berputar. Jadi begitu. Jadi yang belum punya tim sekarang bagaimana caranya kita harus memiliki tim. Ya ibaratnya kita bagi-bagi berkah, ulah sarakah lah ya. Supaya dapat banyak, kecuali memang dia saya mau Bu nggak mau jadi mitra, saya mau pokoknya mau jadi customer abadi aja lah. Pengen pakai produknya aja, ada yang orang begitu ya. Tapi ada baiknya kalau kita memiliki tim, pasti bisnis kita cepat berkembangnya Bu. Ya jadi harus punya tim. Jadi kalau misalkan ada customer, caranya nih, ada customer yang memang dia udah benar-benar cinta sama SR12, rutin dia order ya, repeat order, pokoknya udah habis beli, tawarin Bu, mendingan ibu jadi mitra aja, kan sayang Bu, kan ibu beli terus, kalau ibu jadi mitra ibu dapat potongan ya. Akhirnya dia mau tuh, terus gitu. Itu salah satu trik kita sih ya. Kemudian misalkan ada teman yang ingin jualan, saya ingin jadi reseller tapi belum punya modal, kasih cara. Sekarang ibu iklan aja dulu, ini saya kasih brosur, silakan kumpulin dapat ordernya berapa. Untuk jadi reseller itu 500.000, setelah diskon 20% jadi 400. Kumpulkan misalkan ibu syukur-syukur dia ngumpulin orderan sampai langsung 500.000, jadi kan nggak pakai modalnya dari mana, customer itu tadi. Tapi kalau misalkan nggak nyampe 500.000, nyampe cuma 300.000, ya ibu harus berkorban. Kalau ibu mau sukses, ibu harus berjuang. Tinggal namain Bu 200.000, nanti tinggal potong jadi 400.000 ya kan, jadi udah untung 400.000. Jadi kita juga memberikan solusi buat mereka ya kan. Waduh modal 500.000 Bu, gimana yang buka modal ya kan, dari mana saya punya modal, orang udah down duluan ya kan, tapi kita kasih cara. Kemudian gagal, bangkit lagi. Di balik kegagalan terdapat dua keuntungan, yakni keuntungan untuk belajar menemukan cara lain dan keuntungan untuk memperkuat mental. Yang namanya dagang itu contoh, ada yang buka warung, tapi warungnya ini kadang buka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup. Tetangga pun bilang, nyuruh anaknya, nak tolong beliin gula di warung itu ya mah. Bukan, dia mah kadang buka kadang tutup, di warung yang lain aja. Sama dengan kita ngiklan ya kan. Ini orang kemarin jualan, sekarang nggak jualan. Yang maksud dikatakan eksis itu tadi, tidak hanya eksis kita ngiklan, tapi eksis di Facebook itu ya tentang kegiatan kita. Sehari itu jangan sampai kita nggak bikin status di Facebook. Ya mau cuma say selamat pagi, assalamualaikum selamat pagi kan, ya seperti itu. Atau kalau yang paling sering itu adalah hari Jumat ya, Jumat berkah semua ya, pokoknya macam-macam lah. Itu namanya eksis. Nah, kita keuntungannya itu belajar menemukan cara lain ya. Jadi kalau strategi A tidak berhasil ya kita jangan menyerah, kita harus cari strategi B ya, strategi C, strategi dan seterusnya. Kemudian untuk memperkuat mental ya kan, jangan baru sehari 2 hari iklan
udah berhenti jualan. Orang yang udah sebulan 2 bulan sampai tahunan aja iklan masih terus. Distributor aja masih iklan gitu. Distributor masih iklan ya. Distributor yang setiap bulan itu dapat sharing profitnya 100 juta aja masih iklan. Ya, saya salut gitu ya. Sampai pizza aja sampai turun ke lapangan di pinggir jalan dia jualan. Padahal ya, sekarang nyari apa aja di komunitas-komunitas itu gampang sekali. Saya kali tinggal di Twitter Raya, saya masuk ke komunitasnya di Twitter Raya. Karena saya kalau mau cari apa saya ketik aja statusnya. Jualan ini di mana ya? Langsung yang nyodorin jualan itu banyak sekali atau macam-macam ya. Karena gampang sekali gitu. Nah kemudian kembali lagi ke mental. Ya dagang itu masalah mental sama hati. Ya. Jadi kalau hatinya udah ini, mentalnya udah kuat. Ya. Ngiklan berapa kali pun terus-terusan juga walaupun tidak ada yang like, ada yang komen, ada yang beli, tapi kalau dia konsisten ya saya yakin pasti ada yang beli. Saya pernah ngiklan nggak ada yang like, nggak ada yang komen, itu di status saya ada, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, tapi dia langsung ke messenger, ke chatnya, Pak saya pengen beli gitu. Ya kadang konsep rezeki itu seperti itu ya, mengenai supaya kasih. Kadang kita ngiklan di mana, datangnya dari mana, tiba-tiba langsung ke nomor WhatsApp kita, ya kan? Padahal harapan kita banyak yang like, banyak yang komen, ya kan? Pengen jadi testimoni maksudnya, gitu kan? Tapi Allah ngasih jalan yang lain, ya kan? Pasti itu kalau kita konsisten. Saya cuma mau liatin. Sambil nanya boleh Bu? Ya yang mau nanya. Buat iklan itu di suka bingung kalau banyak itu kan agak kena waktu saya kalau mama kalau kata-kata ini bener nggak gimana cara meyakinkan supaya customer itu benar-benar yakin SR itu lebih bagus dari yang lain gitu aja sih. Saya juga awalnya gitu, tapi kan kita fokus sama solusi. Jadi kalau kita cari apapun di Google pasti ketemu. Bisa atau tidak biasa, bisa atau tidak bisa itu sebenarnya perkara biasa atau tidak melakukan. Tapi kalau kita sudah terbiasa membuat status, bahkan nanti bukan hanya status, mungkin ini akan membuat video, ya seperti itu. Mama udah bilang hotelnya di sini. Ini slide mama yang tadi itu, yang terakhir. Iya, tanggung. Ini mah. Nah, ini. Sok. Apa udah? Belum, kayaknya di sini. Kita lagi kopi dulu. Ya, pertama itu yang tadi edukasi itu intinya sih kita update iklan itu jangan melulu produk tapi tentang cara penggunaan produknya juga, gitu, fungsinya juga itu sih. Dan sok kenal sok deket, yaitu kita silaturahim nggak cuma face to face tapi bisa juga dengan WA kalau emang yang udah teman lama nggak ketemu terus udah tahu nomornya sapa. Dan sapa itu jangan kayak misalnya hai mbak apa kabar, tapi sebutin namanya. Hai mbak Ika apa kabar, itu biasanya lebih menarik simpati. Iya, jangan bilang hai kakak apa kabar, tapi disebutin namanya. Itu teknik simpati. Saya dulu pernah ini loh, pernah belajar ilmu komunikasi, cuman nggak tuntas sih ya karena emang dulu 2 kuliahan ya, harus milih salah satu. Nah yang tadi jualan offline juga sebenarnya ada teknik-teknik hipnosis ya, apa ya, iya disebutnya seperti itu. Jadi kayak gini, kalau ibu menawarkan produk secara offline face to face, jadi jantung ketemu jantung. Kemudian apa lagi ya, saya lupa ingat nih, ini di luar sini nih, cuman nggak apa-apa lah, info ya. Kemudian ini
teknik mirroring. Mirroring itu dia gerakan apa kita ikutin. Misalnya duduk nih ya, duduk. Terus dia mainin gini tangannya, kita ngikutin, tapi jangan sampai kata, oh sekarang Baika itu ya kegiatannya, oh baik kayak gitu, dan sering nyebut nama dia. Bagaimana jadinya Baika, oh sekarang tinggal di sini, kayak gitu lah, sering nyebut namanya. Itu sebenarnya teknik simpak tanpa disadari di bawah alam sadarnya dia lawan bicara kita, ya berkesan. Itu sih kalau yang offline. Kemudian apa lagi? Udah lupa sih. Udah lama. Tadi yang mana? Nah itu sok kenal deket, sering sebut namanya. Baiknya apa kabar? Teh Asih, gimana nih kabarnya nih? Saya mau main ke rumahnya, boleh nggak? Atau gimana gitu lah. Pokoknya sok kenal deket. Bonus tuh nggak boleh produk ya. Bonus tuh misalnya pouch atau pet ya. Atau enggak free tester deh gitu. Saya pengen ngadain bazar free tester. Oh ini mau WhatsApp ya, jadi di ininya di iklannya maksudnya yang order hari ini misalnya free ongkir, atau enggak order 500.000 dapat free pouch limitasi batas waktu. Itu tadi yang order hari ini gitu. Jadi hari ini jelas, jadi kan besok nggak ada lagi nih gitu. Kan orang testimoni ya, sering-sering update testimoninya kalau bisa sih benar-benar yang kita alami ya, maksudnya yang customer kita alami, bukan diri kita yang pakai itu, ya dari diri kita juga ya. Misalnya dapat testimoni manjat dia positif hamil, tapi secara lisan tuh ya kita aplikasikan melalui tulisan. Kemarin saya main ke rumah teman saya, ya Allah bahagia banget, dia ngabarin saya kalau misalnya dia hamil setelah 4 tahun gak hamil, ya kayak gitulah gitu ya. Ini kan iklan di WhatsApp ataupun di Facebook sama aja sih. Banyakin kontak, kalau di Facebook banyakin temen, kalau di WA banyakin kontak. Kalau di WA kita kan kalau bikin WhatsApp itu kita punya email ya, itu save kontaknya di email, jangan di kontak, jangan di phone, itu ada limitnya. Tapi kalau di email itu unlimited, mau 10.000 kontak juga tidak apa-apa. Di save namanya juga, jangan cuma nyimpen doang, nyimpen ya berarti di save ya. Pokoknya di save tempatnya, udah di save tuh disapa. Kayak misalnya nih, ada kan kita kan grup mak ya, grup wali murid ya kan, grup apa lagi? Arisan, pengajian, bani apa gitu kan, murid apa ya pokoknya sekolahan ya kan. Itu di save-savein aja tuh nomornya. Tapi disapa. Kenapa? Kalau di WhatsApp kalau kita nggak pernah komunikasi juga kan dia nggak bisa lihat story kita. Percuma kalau kita di save doang, tapi dia nggak lihat story kita. Nah, malah ada yang bilang marketing WhatsApp sehari bikin WA story lihat sampai 500 orang nggak yang ngelihat iklan kita status di WA. Pasti dari 500 itu ini nih ngelihat dari siapa ya? Oh ya, teknik closing, mau setiap hari closing yaitu banyakin kontak, dan setiap iklan kita minimalnya 500 orang yang kontak. Pasti ya dari 500 itu pasti ada satu orang yang jadi customer kita. Gitu sih. Udah habis kalau materi saya. Oh masih lanjut ya Teh? Udah habis. Udah habis. Habis ini. Jadi motivasi aja. Jika usahamu masih biasa-biasa saja dan masih seperti biasa, hasilnya pun akan biasa-biasa saja. Kalau cuma ya setiap hari iklan ya tanpa ada stabil aja, itu kan hal yang biasa Bu. Iklan itu hanya sekian persen dari sebagian usaha lah, ya mungkin 5% atau 10%-nya. Usaha yang lain itu masih banyak. Jadi kalau cuma sekedar iklan doang, ya jangan berharap banyak. Iklannya juga kita lihat dulu ya bagaimana.
Kalau iklannya tadi tiba-tiba hard sale aja di apa namanya jualan pasang produk kemudian kasih harga, ya mungkin ada yang closing ya jualan hard sale seperti itu, tapi karena memang dia udah pernah pakai. Tapi kalau orang yang udah pernah pakai dia nggak suka. Jadi nyambung lagi deh. Nah, nggak apa-apa nyambung ya. Jadi gini, emang ada apa ya, proses closing itu ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk kita sekali ngiklan langsung blok closing. Prosesnya itu apa? Jadi ada 3 market disebutnya pasar. Yang pertama cold, pasar dingin, warm, pasar hangat, dan hot, pasar panas. Yang cold ini yang orang belum pernah tahu SR12, ngedenger juga nggak tahu, pokoknya intinya belum tahu apa itu SR12. Ini jangan sekali-kali menawarkan produk langsung sama orang yang cold market kita, pasti ditolak karena dia nggak tahu apa-apa. Nah, makanya kenapa butuh konsisten, biar teredukasi terus, biar lama-lama oh dia jualan ini, apaan sih itu lama-lama ke-save di pikiran dia. Kalau misalnya ibu-ibu jualan SR12, lama-lama dia kepo, itu prosesnya dari cold ke warm. Makanya butuh konsisten dalam beriklan itu sebetulnya itu, bukan kita ayo iklan, bukan cuma itu doang sih sebenarnya, ada proses, tujuannya untuk closing kita juga gitu loh. Dari cold itu jadi hangat itu dia mungkin udah mulai kepo tapi belum closing. Udah mulai nanya-nanya, emang itu apa aja, kalau ini buat apa namanya, keputihan ada enggak, kalau butuh kusam ada enggak, kira-kira apa, tapi belum closing karena dia harus meyakinkan diri dia juga gitu. Nah dari dari warm ini barulah ke hot market. Ini ya biasanya yang udah langganan dan dia berpotensi untuk jadi mitra, itu yang hot ya. Nah kalau yang hot ini kita boleh broadcast, buat zaman dulu BBM broadcast ya, sebar broadcast langsung boleh. Kita ada produk baru nih, kita punya produk baru, itu nggak apa-apa hard selling sama hot market itu. Tapi kalau warm jangan pakai hard selling ya. Tadi udah mimpi, dia takut sama boneka yang gede pun. Kadang nggak sih mau sukses tapi nggak pernah mengenalin bisnis ke orang, punya bisnis tapi malu mengenalin sama orang. Ya gimana ya, tetangga kita aja nggak tahu gitu loh kalau kita ini punya usaha. Kemudian mengenalin produk ke orang nggak pede. Punya brosur, punya katalog, tapi disimpan aja di rumah ya. Kita kenalin sama tetangga kita sambil ngetis kayak sambil apa ya, membacakan, ngeliwat ya kan. Kemudian nyebarin brosur ke teman, gengsi ya. Kalau udah gengsi ya apa susah ya. Kemudian iklan jarang-jarang, silaturahim jarang ya. Kalau sekarang ya zamannya corona ya itu koronce ya, silaturahim bisa melalui sosial media. Dikasih masukan sok pinter ya kan, kata leader begini coba mental ya, itu gelasnya penuh ya kan. Jadi kosongkan gelas ya kan, supaya kita bisa berkembang. Diajak banyak belajar, banyak alasan. Jadi ini kadang yang datang dia cuma segini. Harap sukses bisnis ingin berkembang ya gini terus ya. Jadi kita harus sadar nih, banyak sekali yang belum pernah kita lakukan. Bukan seminggu sekali nggak closing, mimpi kali ya. Itu tadi, ini kita harus eksis. Pergikan sekali, sehari 2 hari ini, ada yang komen, jualan SR12 laku. Sampai seperti itu. Jika ingin menikmati hasil, menikmati prosesnya. Ya seperti ini, hadir di sini saat ini proses Bu. Ya. Tapi proses tidak sampai di sini Bu, tapi menjadi catatan apa berarti saya harus melakukan ini nanti. Setelah dari home sharing ini dapat tim bun saya harus begini berarti. Saya salahnya di sini. Jadi harus tahu. Nah yang terakhir ini Ibu Ramuna ada di sini. Ini acara kita kemarin meeting leader di Tangerang ya. Alhamdulillah di bulan sekarang Oktober ini ya, Oktober Ibu
Itu yang saya panah itu ibu kokom dari ibu Rita resmi jadi distributor. Jadi sekarang kita bisa ngelahirin distributor. punya 4 distributor. Jadi sekarang waktunya saya berikan pada Bu Om untuk testimoni perjuangannya Bu Om seperti apa. Saya tutup sampai di sini ya. Biar menginspirasi kita biar kita naik semua ya. Ya. Silakan Bu. Ya. Kemana nih? Ibu mati. Aduh. Bisa. Ini bolong-bolong baik. Betul ah. Duduk aja ya. Kita ngobrol santai. Udah makan dulu. Udah apa kabar, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai apa? Udah nyangka deh saya sampai di sini hari ini. Udah kan sekalian juga. Dadah kali. Kami sama ibu di sini. Saya sih nggak mau ngomong banyak ya. Karena satu dulu juga, dulu. Kata Pak Ade tadi sebagai testimoni apa nih? Bingung saya. Ibu-ibu di sini gabung di SR itu pertamanya sudah pernah pakai produk Rata-rata awalnya pakai dulu ya. pakai dulu. Kalau pakai dulu emang enak sih. Jadi kita nggak udah langsung gabung ya jualan. Saya juga dulu seperti itu. Pertama saya join di SR 12 itu karena saya tertarik dengan produknya. Pertama lihat apa status teman di WA. Apa sih ini gitu. Dia sharing apa namanya iklan lipstick karena lipstick nggak punya lah gitu. Jadi nggak pernah dapat biasa. Saya ini korban pakai krim. Ya namanya ibu wajar ya Bu ya, kita lihat wajah ini bagus pakai apa sih gitu, ini pakai gitu. Terus pas lihat status teman apa sih ini produk apa gitu, SR12 tuh apa sih gitu ya. Pas lihat iklan itu iklan langsing Bu, iklan langsing. Kalau berat badan saya itu hampir 80 kilo. Wow. 79, 78, 79. Pas dia iklan pakai pelakor itu baru tertarik. Kan di situ iklannya makan seperti biasa, tidak ada pantangan apa-apa gitu. Akhirnya saya ya udah dia beli, konsumsilah itu cocok, apa namanya, terus timbul jualan. Si itu eta saha sih? Nah, Lain, si itu nanti saha langsung eta. itu tadi udah Jeung Salima. Oh, Salima. Si Salima si orang Si Salima sama si itu kapsul. Itu tertariknya pertamanya sedikit pakai pelakor. Akhirnya konsumsilah itu, buat itu cocok. Tapi emang kitanya harus rutin sih ya, karena niat itu tadi, niat bukan kepengen langsing biar kayak apa. Tapi ada ya itu ya Sudan ya yang cepet ya. Pakai Salima cepet, Salima dong. Salima doang ya? Cepet dia loh turunnya. Saudara ya? Olahraga hobi gitu ya. Masuk cepet tapi ya. Saya mah Tadinya jadi 90 jadi 75 sekarang tuh. Sekarang tapi lagi cepet ya. Karena udah ya, 12 kiloan ya. Berapa saudaranya bulan pokoknya mah tiap beli ya dua gitu. Kalau ibu berapa? Apa di sana? sehari 3 kali Turun sesuai berat badan itu hampir 15 jadinya minum. hampir 15 itu waktu itu seminggu itu pertama turun 2 kilo. Sampai 4 kilo ke sini nanti, tapi sekarang udah gak rutin karena udah, maksudnya tadi niat awalnya emang nggak mau niat apa namanya, niat apa langsung kayak apa gitar Spanyol gitu, enggak. Kita kan umur udah tua, bisa kesehatan aja. Jangan sehat ya, namanya herbal. Si lutut ini bisa menopang lah gitu ya, sampai apa sakit kayak gitu. Yang penting kan sehat gitu. Jadi mengurangi kiloan banget. Nggak mau langsing seperti apa ya gitu. Kan kita umur juga udah tua. Dulu sih ibu pas ditanya sama konsumen, ibu turun berapa gitu. Langsung saya jelasin. Langsung saya nggak olahraga, nggak juga enggak. Apa? Turunnya berapa kilo? Tadi kan
Udah. Sekarang berapa? Nah, sekarang mau nimbang lagi. Karena sekarang kalau nimbang kadang ada 75, 65, 67. Jadi mentok di situ sekarang 65, 67. Ya kan 79. Sekarang udah terbagi pikirannya dia sih nggak makan aja. Suka ini ya mulus ya. Emang iya? Oh iya mulus sih. Saya emangnya pulas. Sebenarnya katanya kalau nggak mau mulus dibarenginnya sama Piko. Tapi kadang orang ngomong Tetap mules gitu. tetap mules. Tetap mules. Pulas saya minum nih, Piko sama itu sama Kelila eta pasti hayang paling 2 kali 3 kali kan kawalahan sorangan teh. Ya Allah. Kalau pas malam malah saya harusnya kan katanya malam yang bagus. Takut. Tapi ada yang bedain. Customer lagi ya bilang kalau bedanya Salimasnya kita ini sama produk yang lain, walaupun bikin mules BAB terus tapi nggak bikin lemas. Bedanya. Iya. Kalau yang produk lain ada yang sampai gemeteran. Ada lagi ini ya, kan mungkin sering bolos nih kantor nih. Nah, kalau jadi kalau gini, minumnya malam aja nih. Bisa tidur mulosnya Pagi. Jadi nggak usah males keganggu gitu kalau Iya. siang. Tapi kan Jadi emang malam aja. hasilnya juga nggak maksimal karena anjurannya kan 3 kali. Harus saling ya, masih kontennya kan perutnya. Sekarang udah nggak lagi, tapi berhenti dia sekarang. Stop dulu. Kata capek mulus aja katanya. Tapi emang udah berhasil kepes. Udah nggak ini lagi. Udah. Iya sih emang pada berani emang kadang-kadang malam doang karena Reaksinya tuh jaga-jaga. 7 sampai 8 jam ya. Enggak langsung dalam 2 jam enggak langsung. Itu Ada yang emang juga bohong. Enggak, saya paling Tergantung selang 1 ya. jam, Iya, selang 1 jam. beda-beda. Jadi jarak dari misalnya minum pagi nih sampai dohor bisa 3 kali itu saya. Iya. Yang bikin malesnya apa? Pagi itu kan jam Basah berapa? ini, Kalau udah nyampe tuh. basah sidiknya. Pakai tisu atau go. Jadi males begitunya doang. Kalau malam saya takut karena nggak minumnya gitu ya. Saya terus terang tadinya BBI 71 mau 72. Sekarang kan enggak, 63, 65 begitu terus. Tapi ini lagi lumayan lagi ini mah. tapi ada yang enggak ya, ada yang Ada yang beda-beda mulus reaksinya. enggak? Prima Saya yang mah mulus. kena. Iya, aneh ya. Tidak enggak itu Pak. Mulus enggak. Biasa aja katanya. Emang mules 1 minggu itu mulesnya mules hebat. Mules hebat benar-benar karena mungkin kita lemaknya banyak. Ya kali ya. Jadi Sudah jadi. Sudah jadi. Oh ya kali ya. Lu jangan lupa emang banyak minum kalau nggak Seminggu 2 minggu itu emang mulesnya sangat hebat pokoknya. Tapi kesananya udah nggak terlalu. Kesini-kesininya biasa aja kesini Tapi mah. emang enak sih dari BAB itu lancar. Iya. Kalau udah Tapi kesini kita nggak lemas mulai tuh, kan. nggak lemas gitu. Iya sih, badan ini udah menyesuaikan Tapi yang sama. bener sih, dulu celana yang nggak pernah dipakai, sekarang dipakai lagi karena kelihatan dari perut. Kalau sepintas memang nggak kelihatan. Terus banyak yang gini, iya katanya pas minum mah iya aja, lalu turun. Terus udah nggak minum makan lagi, naik lagi. Semuanya kan sebenarnya Iya, memang cara besar. kita ngomong aja sih sebenarnya ke mereka. Semuanya kan butuh perawatan gitu ya. Ya kalau emang mau bertahan di situ ya aktif juga dong kalau makannya, jangan pengen punya produk yang pakai ini langsung selamanya bakal langsing aja gitu kan, orang-orang kadang-kadang seperti itu. Kalau ada customer yang nanya, Bu, gimana sih? Bu bisa Iya. kemudian kalau nggak pakai SR balik lagi nggak Bu lagi. Sekarang kita juga jelasin aja yang terawat sama yang tidak terawat. Itu aja, gampang ngejelasinnya. Mandi pakai Sekarang sabun sama ibu, pakai sabun kita gitu itu aja udah coba. baju dipakai nggak dicuci Dicuci, kotor. oh, Ya kan, nggak mau pakai lagi seperti itu. Ya. Kita kan harus perawatan. Emang kembali lagi kusam, tapi kan kita butuh perawatan. Nah, di situ pas itu saya ini raja COD nih. COD ini luar biasa loh. Offline, ibu ini offline. Sama ngajar juga. Kalau saya ngajar. lebih ke online. Oh, udah. pipinya udah dari Itu calon dayangnya tuh. Raja COD. Ngaprak ke pelosok. saya dari Cikupa. Cikupa. Tangerang. Saya biasa dipanggil Oom. Oh iya, belum perkenalan. iya makanya Facebooknya namanya Romunat ya. Cari aja Room. Nah, kan foto saya sudah sesuai. Iya. Kalau muka saya emang ini. Emang turun putih semua boleh. Enggak, saya emang jarang bermasalah. Dan emang dulu Dari dulu juga dia mah males yang lama kan nggak apa ya, soalnya saya kenal Nggak dari aneh-aneh, gadis nggak nggak kita aneh-aneh. aneh ada krim ini gitu. Kalau saya emang korban krim banget nih. Sampai dia marah-marah. Perawatan ya. Marah-marah emang
saya kan lama lah, termasuk lama dia udah jadi kemarin lagi ya. 6 bulan kan lo Depok. Enggak, gua Keluar mau jerawat gabung dulu. Ih, parah, bener-bener parah. Emang kan sebelumnya lagi? sampai KB dilepas, nggak pakai KB karena saking penasarannya juga kan. takut Ya ya. emang sadar juga sih, emang gue pemakai gitu kan. Emang kalau dia emang dari gadis emang nggak pernah yang neko-neko. Sekarang pakai itu. Pakai Pakai ASR, pakai. Semua. Jadi ibaratnya gini, kalau yang sebelumnya pernah pakai krim racikan atau krim dokter. XX yang nggak aman lah BPOM-nya gitu ya, misalnya kalau kelewat gas segala macam kan udah emang aman gitu. Kalau memakai krim yang kita pakai dari SR nggak detox separah gimana, walaupun beda-beda juga sih detox orang kan ya, dibanding dengan yang emang udah pakai krim racikan atau krimnya XX begitulah gitu, karena emang ngalamin sendiri sih resiko gitu kan. Lu mau sehatnya kulit tuh, mau cantik sekarang nantinya udah tuanya lu mau gimana ya juga sih gitu. Iya enggak, tapi emang cerah. Cuma kalau dibandingin foto-foto lama ya, kita flashback lagi itu muka gua kalau sama si Ayah sih kadang-kadang ya buka adit perasaan jelek amat sih dulu. Tega banget lihat emang flashback ya. Ya emang beda sih, minimal kita kalau emang nggak cocok, ada kulit muka yang emang nggak cocok pakai krim, ada yang nggak cocok pakai serum. Saya juga sama, nggak cocok pakai krim, tapi saya andalannya serum, sabun cuci muka, terus kan rajin pakai double cleansing itu ya, susunya sama tonernya pakai itu aja. Jadi nggak harus krimnya nggak cocok. Ada yang cuma pakai sabun bus aja udah bagus, ada yang cuma pakai sabun kopi udah bagus, ada yang pakai serum doang aja. Iya, jadi emang Maya sih bawa ke rumah tergantung orang, bukannya sakit. Di rumah kadang-kadang sakit, Pak. ah Dibawa ke rumah pakai sakit, sabun Pak. bus nggak cocok Semua kan, perlu mau digunting. beli padahal kan sabun bus bisa dibuat mandi. Kita coba lagi dia produk yang Taiwan. lain gitu. 6 jam perjalanan dari rumah sakit ke rumah. Saya belikan gua. Tiga nama daerah lah baru nanti bisa dari kendaraan. Baru kali ya. Mau mayat Apa bentuknya? Tadinya emang Pakai pemula dulu nggak ibu? Pakai pemula dulu nggak? nggak pakai Formula apa? pakai Pemula. pemula kefir itu loh. Kefir yang satu. Masker. Saya pakai sabun, terus saya pakai Langsung ke krim, ya. Saya pakai serumnya aja karena pakai serumnya itu berat begitu ya, terus jadi gula penyumbang gitu kan. Ibu pernah pakai apa? Kalau yang sebenarnya apa ya, kadang ya itu aja. Pernah pakai krim ini nggak yang Iya kan, tapi jarang dulu gitu. Pernah berarti. Pernah tapi lah yang lalu. Iya, sama saya juga dulu gitu. Tapi segini mah. Udah bawaan. Terus apalagi nih muka-muka menjual nih ya, Waida, semuanya sih menjual. Karena aku sangat disayangkan banget ya. Saya pernah tahu yang pas lewat 6 bulan nih teman-teman yang di TK yang tahu saya lah gitu ya. Udah pokoknya saya, ayah ya Allah nih orang gue jualan muka gue sendiri kayak begini, gimana kata orang, itu tamparan banget. Saya sama dia wah aku berhenti aja lah, gue jualan mampus gue nih. Gimana kata orang lu jualan kan muka lu aja hancur. Ya terserah lo. Oh bener loh. Saya sampai mikir ya Allah muka gue pakai kedua kok malah hancur gitu kan. Tadinya saya nggak pernah biasa jerawat di pipi, emang jerawatan aja, kerjaan jadi sensitif muka kan. Ya udahlah katanya lo ada banding-bandingannya katanya. Emangnya yang kalau jualan madu harus dimadu dulu? Enggak, kamu sabar aja terus jualan. Iya, bodo amat terserah lah. Intinya yang orang yang cocok aja kan, nggak bermasalah gitu kan. Ya udah akhirnya dilewati, dijalanin, ya udahlah gue ikutin. Terus semuanya itu kan berangsur akhirnya membaik kan berangsur gitu. Emang kalau saya termasuk yang susah sembuh gitu. saya Pak, lamun air Luka rahama sedikit aja sembuhnya duit susah. gratis Iya. berapa ribu pohon. Terus luka jerawat. Jadi nanti Terus emang kalau ada orang panen yang kadang-kadang dijualnya ke dia tapi harga normal. punya sampai cepet. Lahiran. Itu produk sampai Lu waktu hamil dia jerawatan loh. Karena saya curang banget, wah kok cepet banget sih hamilnya gitu kan. Emang beda-beda kan. Jerawatan ini jerawat. itu Pak, jadi Nih biasanya. Ini ibu om ya lagi tesnya ya. Ya makanya kita penting yang namanya produk knowledge ya. Maksudnya kita menguasai fungsi-fungsi produk ini buat apa itu. Kalau biasanya kalau yang sering-seringnya itu pori-porinya kesembat. Jadi dia nggak ada oksigen udara.
tangganya dia hasilnya berkeringat. Nah, makanya pakai apa? Double cleansing dulu, apa namanya, kefir, atau enggak sekarang kita punya toner AHA sama BAH tuh, itu buat eksfoliasi kulit. Eksfoliasi kulit tuh itu mengangkat kotoran yang menyebabkan itu secara maksimal. Jadi itu kalau yang berkeringat, bedak jadinya nggak nempel, kusam itu biasanya numpuk sel kulit mati, debu, kotoran, kemudian nggak bersih, nggak jadi bersih. Iya. Jadi kalau saya dapat Oh, pakai pipa ya. Tapi punya ekor 12 juga enak tahu dia. Tapi shadow itu yang Iya. Pakai pipa dan beli. habiskan dulu. Emang sayang bedak kita lagi nggak ada. Ini ujian bersama. Bedaknya gampang. Karena Bu, Kalau jatuh gitu, ya udah. namanya bedak. Banyak 5 kali. Jadi aturan di Kalau budaya yang jatuh itu abu ya kalau yang kayak gitu. Yang tabur. kan kalau jatuh dibuang begitu saja. Enggak, aku lagi pegang udah dipicen. Tanda-tanda baik yang jadi duit deh. Enggak betah. Kalau di tas itu acak-acakan emang. Ih, kalau saya bedak saya udah bolong. Iya, kadang gitu. Udah bolong. Jadi si sponsnya itu taruhnya di atas bukan di bawahnya. Jadi tekan yang nggak aur-auran. Gitu ya. Tanya nih jangan dibuang. Udah 5 kali. Yang beko. 100.000 ya. Aku. Gitu. Terus ada lagi nggak yang mau nanya tes? Ayo. Tapi kalau jadinya wanginya Enak ya? Yang mana malam? Beda ya. Sekarang makan pakai Yang gairakan. yang tambah yang Oh, katanya itu kan tambah Malam. yang biru. suka yang itu berarti sih yang siang. Ini makan mentong. Iya, Dulu siap. kan susah. Sekarang kan hijau semua jadinya makannya. Sekarang enak kok yang malam. Saya punya utang punya utang bagian body kemarin sebelum mudik minjem ke bos. Di pusatnya lagi kosong karena lagi ganti vendor parfum katanya. Iya memang ada frekuensi ada. Pastilah ada. Body wash itu sekarang wanginya Posisinya ada parfum. Lebih baik pakai dulu. kemarin baru kita tidak gitu. Saya kan sekarang masih pakai sendiri. Ibu seller apa customer? Seller jadi reseller. Customer sekarang jadi reseller. Sellernya apa? Wah, Isa. Iya. Dia udah dua tuh. Dia suruh naik lagi. Lagi ini nih tuh naik. Kunaon tuh turun emang. Ini masih buat Bukan nggak tahu. Lagi ternyata dari pojok lagi turun. Dikeluarin aja nggak tahu kemarin dia sama Ika. Dia nggak tahu mau dikeluarin. Katanya, iya emang aku dikeluarin ya masuk lagi itu lagi. Pokoknya Bu Aisyah belum masuk ya grup Ya. grup agen. Iya, aku di mejaan. Aku mau taruh komen masukin ke grup deh. Lagi. Iya tuh nggak apa-apa, anteng-anteng aja di situ. Satu Katanya. komen atau ibu biar tahu. Cuman jangan kaget, saya lebih strength kalau di Jangan baper, pokoknya jangan ya sama sih kadang-kadang juga sebenarnya saya itu kadang-kadang kalau ditanyain Bang sih nggak suka ya kalau ditanyain omsetnya udah berapa nih bulan ini udah sekian gitu kan sebenarnya mengingatkan sih kan sayang gitu kalau nantinya akan turun atau seperti apa gitu. Emang kalau yang di agen-agen lain juga banyak yang lebih sadis. Bulan ini nggak mulai omset turun komisi gitu kan sebenarnya itu kan emang melatih buat diri kita sendiri untuk maju gitu kalau kamu mau di situ-situ aja ya hasilnya kayak gitu aja sama gitu kan kita juga tantangannya yang ke atasnya lebih besar lagi gitu jadi sama-sama saling membantu lah gitu. Jadi distributan 10 juta kalau order gimana Bu? Udah ngumpul belum 10 juta? Jadi distributor sekali belanja 10 juta ke pusatnya kalau distributor Beli aja 10 juta. Belum belanja awal bulan. sekarang lagi the power of stock banget ya. Jangan takut ya bener kalau punya stok itu harus yakin stok kita bakal keluar, stok kita bakal ada yang beli. Jangan mikir
stok masih banyak, ya Allah gimana ya cara gini-gininya. Laku Ya bersyukur aja lah, yang penting kita udah iklan, udah berdoa, terus silaturahmi minimal ke keluarga lah gitu. Kayak Bu Aida sekarang kan pakai ya, belum ngejualin misalnya nih. Ajak aja keluarga terdekat dulu deh gitu ya. Minimal misalnya Nih, aku ini punya nih. kakak-kakak gitu yang Banyak pakai deo, misalnya tawarin nih sentilnya masuk, punya ponakan cewek yang bodinya nih gitu. Daripada kita pakai produk lain, coba ya kan, mendingan pakai produk yang emang kakaknya jual nih gitu. jual lagi. Gitu. Sendiri dulu. Iya, saya juga dulu gitu. Saya aja dulu itu palu ganda apa aja semua dijual. Ngelihat dia beli mobil aja saya mah tertarik ya. Oh berarti bener nih ada duitnya nih SR12, baru saya ayo deh serius gitu. Diketawain loh. Saya bener loh di rumah. Emang mikirnya saya tuh untung dan untung jualan saya. Apa aja saya jual sama suami saya. Sekarang enggak. Oh dia beli mobil Saya omongin. berarti ada duitnya tuh kan dapat SR12 baru Eh. saya bener. Saya omongin gini ya, nggak tahu dia tersinggung apa nggak kala itu. Bunda jualan lebih dulu daripada saya. Maksudnya dia jual, nih dia awal nikah aja udah jualan. Saya masih mahasiswa. Dia udah pernah ngajakin saya jualan semua jualan dijualin. Terus saya masuk SR, ya kan? Ternyata alhamdulillah meningkat gitu. Kayak giniin, seharusnya yang udah lebih kaya lu duluan, lu udah jualan dari dulu, gitu kan? Ibaratnya tuh udah menghasilkan banyak gitu. Kata kasarnya ya. Kata-katanya seperti itu. Akhirnya dia mulai kebuka, iya ya, dia stop semua jualan yang lain setelah itu. Ya saya perhatiin gitu. Akhirnya ya udah, Tapi bener berasa yang saya rasain ya selama jadi agen. Ya emang nggak bisa semuanya di share, saya bisa apa aja gitu. Tapi yang alhamdulillah dari suami saya sendiri saya udah bangga. Suami saya bilang gini ke dia juga kadang suka sama teman-temannya dibilang ini Pak Anwar penghulu kepala KUA nggak malu jualan SR12 kosmetik gitu kan. Terus sekarang juga sasarannya dia ngajak Bu Aisyah kan di Kementerian Agama juga kan. Ini lagi bawa Bu Aisyah suruh jualan. Biarin aja Pak, yang penting kan nggak ganggu kerjaan. Kalau Kan? ada jamaah, Ibu kalau misalkan mau ini dipakai ini Piko. Nah, emang lain juga. Kadang suka ada apa sih ya? Ada yang itunya bagus gitu ya. Iya. Nah, sih cina jualan kan cina Ya, gitu. ya itulah di situ sih nggak usah baper ya. Terus suami juga bilang gaji penghasilan bunda itu udah melebihi gaji ayah loh gitu kan. Ya udah saya nekat aja terus aja. Emang dia terus yang ngedorong, ayo naik sub agen, nggak usah takut. Kalau dia punya modal, ayah bantu, naik agen, ayah bantu. Sampai sekarang pun kalau misalnya saya yang mau belanja ya uangnya kurang, stok masih banyak, belanja ayah tambahin modalnya. Alhamdulillah ya terus didukung, emang dukung. Mana ayahnya, mana ayahnya? Iya. Ya penting lah dukungan suami itu penting, libatin lah gitu ya. Karena kan emang dari pertama juga minta ridhonya ke suami, ke orang tua, biar terus didoain gitu kan. Siapa tahu kan emang iklannya kita yang iklan, doa orang tua kita yang dijabah gitu kan. Siapa tahu doa suami kita yang dijabah, istri kita jualannya biar laku gitu kan. Semuanya emang harus saling menguatkan lah gitu. Sama kayak tim kita juga nih, tim saya harus saling gitu ya. Maksudnya saling mengingatkan, saling bantu ketika emang ada yang harus keluhan dari customer yang nggak bisa diatasi, saling bantu lah gitu. ya sebenarnya dari SR12 sendiri nggak melarang teman-teman untuk kayak jualan lain, nggak melarang, cuman ibarat kata kita naik tangga udah setahap ada yang baru turun lagi gitu tuh, ngerti nggak? Jadi naik lagi turun lagi, jadi nggak pernah nyampe puncak gitu loh, ibaratnya seperti itu. Kalau saya juga dulu jualan baju branded, saya jualan baju muslimah yang original kayak gitu, terus jualan pulsa juga. Udah lumayan lah sebenarnya, untung 500.000 itu udah lumayan gitu bagi saya dulu itu ya. Cuman pas ketika saya ikut seminar SR12 pertama kali, waktu itu saya masih agen, baru 2 bulan saya gabung, jadi ya ibarat kata keuntungan belum terasakan banget gitu. Tapi di situ kata Sandy ya, ibu komisaris, fokus. Kalau fokus kita itu fokus itu bukan kita full time tapi full heart, kata kemarin dia. Jadi hati kita tuh bener-bener ke SR12. Jadi yang ada di pikiran kita itu gimana ya biar berkembang, gimana ya biar maju, apalagi ya yang harus saya lakukan. Itu kalau kita fokus. Tapi kalau kita banyak yang dijual, otomatis kan kita, aduh yang ini belum diposting nih, aduh yang ini juga belum diposting. Jadi pikiran kita otomatis kan terbagi. Itu kan dari segi
psikologi aja dari segi pikiran udah pasti keganggu gitu. Modal pastilah kebagi, namanya untuk modal ini, modal ini dulu ya, artinya akhirnya pada nggak ada yang maksimal. Bukan berarti banyak bisnis kita banyak uang keuntungan, enggak, malah itu hanya apa ya, hanya tergiur gimana sih dulu panas ya pokoknya seperti itulah. Kalau dari SR12 sih nggak melarang, cuman kalau untuk agen ada aturan, agen dan distributor nggak boleh ikutan nggak boleh jualan ya, pokoknya nggak boleh bisnis yang berjaring-jaring jualan. Kalau distributor sama agen tuh diatur, ada kode etiknya, itu nggak boleh. Karena apa, kalau SR12 mau terus berjaya, yuk kita jaga sama-sama, jadi biar kelangsungan bisnisnya disebutnya masih jam 12, sudah lapar ya Bu ya? Bentar lagi. Disebutnya ini ya, SR12 tuh masih 5 tahun loh, masih umur kecil banget gitu, tapi udah mitra-mitranya udah banyak yang terbantu dari segi ekonomi. Sedangkan kalau kita lihat bisnis-bisnis lain itu yang ada aja, cuman jarang kalau kita tuh banyak banget. Kalau MLM itu ini whiteboard kita mau gunain istilahnya. Jadi saya mau kasih gambaran nih kayak MLM dengan SR12. Saya nggak menjelekan MLM ya, saya juga nggak nyebut produknya apa. Jadi rata-rata MLM itu memang begini sistemnya. Harusnya saya di sini. Pakai tangan kanan. Nih ya, MLM dia pasti kan berjaring, ya kan, harus misalnya Ibu Aisyah, kebetulan A itu namanya B gitu, Ibu Aisyah, biasanya namanya Asi lah biasanya di sini ya. Asi ini jaringan MLM biasanya harus pakai jaringan. Asi punya Ibu Aisyah, punya Teh Mia, ya Teh Mia kan? Iya. Nah, ini MLM biasanya gini, harus punya kaki kanan, kaki kiri lah, kagak ngerti lah disebutnya. Terus apa lagi? Biasanya, nah kalau dia punya lagi Bu Om misalnya nih, oh berarti Bapak Om. Oh iya Mak. Oh, dikira mau duduk di sini. Terus punya Ika lagi misalnya. Nah ini dia udah disebutnya udah punya 4 member, udah punya dua pasang kiri kanan. Katakanlah ini kiri, ini kanan, gitu ya. Nah ini sistem MLM biasanya kayak gini. Keuntungan dari MLM gimana? Biasanya ya, ini umumnya ya. Asi dapetin Ibu Aisyah, kita merekrut member, memang kita dapat komisi, katakan 50.000 komisinya. Terus kemudian si Asi dapat lagi Teh Mia dapat lagi komisi 50, udah 100.000, lumayan lah komisi. Karena udah sepasang biasanya ada tambahan komisi nih. Biasanya 50%-nya 25, katakan seperti itu. Karena saya udah sering di prospek MLM jadi tahu gitu. Terus begitu seterusnya, dapat lagi buangan 50.000 keuntungan komisi ya. Ini dapat lagi kan 50, 25 misalnya. Makanya kenapa MLM itu yang disuruhnya cari member, karena setiap dapat member ya dapat komisi. Tapi apakah bisa kaya? Putus di situ doang kan? Putus, keuntungannya udah nggak dapat lagi. Dapat apa lagi? Poin. Misalnya ya nggak? Siapa yang pernah prospek atau enggak ikut MLM? Dapatnya poin. Misalnya nih, Ibu Aisyah nih beli produknya MLM, nanti Bu Aisyah dapat 30 poin. Asi dapat 10 poinnya misalnya, atau enggak sama poinnya terakumulasi. Kumpulin poin sampai ke akhir bulan tutup poin. Misalnya kalau brand AAA harus tutup poin misalnya 300 poin, nanti dapat komisi misalnya 200.000 atau 500.000 lah gitu. Mainannya poin MLM. Nah, kita bandingin dengan SR12 ya. SR12 kita punya reseller.
punya Subagin. Ini aja dulu lah. Kayak Bu Aisyah punya ibu ini. Bukan ibu namanya Bu Aida. Si reseller ordernya kemana? Ya ke Subagin. Bukan langsung ke agen, ke ASI, karena dia Subagin yang nggak bawa reseller. Subagin dapat apa? Dapat selisih kan, ini kan 20%, ya kan? Subagin 30, selisihnya 10%. Ya lumayan lah 10%. Itu kan sebenarnya kan orderannya Bu Aida, bukan jualan Bu Aisyah langsung, tapi kan dapat 10% Bu Aisyahnya. Ibaratnya upah capek ngambilin produk. Gitu, ya kan? Semakin banyak reseller, semakin banyak 10% Bu Aisyah yang dapat. Kalau ada 10 orang, 10% kali 10 ya udah berapa? Gitu. Ya harusnya sih kalau udah 10 reseller yang dapat, naik agen. Harusnya iya, harus berani gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau SR12 kita nggak ada komisi-komisi kayak gini memang, cuman kita langsung dapat keuntungan setiap member atau mitra kita yang belanja. Ya itu langsung dapat keuntungan cash, ya kan? Bukan dapat poin, tapi cash. Selama dia masih belanja ke kita masih dapat keuntungan. Kalau kayak emang dia bisa downline-nya belanja ke kita. Belanjanya kemana gitu? Ya ke pusatnya. Yang ngurus siapa? Perusahaan. Kalau MLM kita emang tujuan dari owner SR12 itu memang berbagi kebermanfaatan. Dia nggak mau kaya sendiri. Makanya itulah SR12 banyak yang katakan menurut saya udah pada sukses ya, distributor, agen, mitra-mitra itu banyak yang sukses karena apa? Sistemnya ini begini, menguntungkan sekali. Makanya rugi kalau kita tuh Untungnya sesuai lagi ya, emang hasil kita gitu, nggak ada riba lah. Ya Siapa iya. yang capek, siapa yang untung gitu ya, kan. bukan kalau di MLM kan Iya, yang untung, kaki yang capek yang kaya yang di atas ya gitu. karena kan poinnya terkumpulan semua gitu kan. Kalau SR12 lu nggak ngebimbing timnya pada hilang, ya udah nggak dapat keuntungan, lu nggak belanja gitu kan. Makanya apa ya udah bagus lah SR12 menurut saya. Kayak saya distributor, saya punya agen banyak, saya punya agen beberapa, saya punya subagen, saya punya reseller, itu semua dari selisih harga yang saya dapat. Tapi karena selisih kelihatannya kecil 10%, 5%, tapi kalau mitranya banyak bisa 25 juta. Itu jualan saya sendiri, belum cashback saya dari perusahaan. Buam, terima kasih sudah menjadi distributor. Nih, Buam jadi distributor, saya dapat 3% dari Buam. 3% kecil, angkanya 3%, tapi dari nilai 100 juta, 3 juta. Lumayan ya Buam. Ngapa-ngapain lagi? Tiap bulan 3 juta dari Buam. Itu. Udah kayak gaji UMR di mana itu ya? Sekarang distributornya udah 4. Yang punya tapi yang 3 gitu ya. Ini cucu deh. Cucu kan baru 3%. Kalau dari kita itu dapatnya 6%. Nah saya punya 3 distributor, 4, 3, maksudnya 3 distributor, anak-anak itu langsung gitu ya. Bu Om ini sebenarnya distributor saya, jadi gimana ya? Ya kayak gini, Aki punya Bu Aisyah, punya Bu Aida gitu. Ini saya, ini Duta, ini Bu Om gitu loh, kayak gitu. Jadi 2 generasi disebutnya. Jadi yang naik Bu Aida gitu kan. Bu Aida dan Bu Aisyah naik Tapi dua-duanya. posisi Bu Om Bu Aida. Ya kan? Iya, posisinya Bu Om, Bu Aida. Jadi dua-duanya pernah naik gitu kan. Nah, saya dapat 3%. Yang 3% kan ya Allah kecil banget 3%. Cuma kan kalau nilainya dari 100 juta, 3 juta lumayan kan. Malah kalau
anak langsung 6%, 6 juta. Iya, ini Dari 2 orang aja udah 9 juta. saya punya 2 lagi distributor 8% yang dulu mah, bukan 6 bukan 5, yang dari Yuliana Yulianti 2 orang 16 juta, tambahin 9 juta, 50 juta sebulan. Gaji cuma-cuma tuh. Belum dagangan. Jualannya di dalam rumah, nggak ada toko. Harus cantik di rumah ya, pakai daster ya. Iya, nggak kepanasan sambil ngomong anak. Saya sampai ngomong sama ibu saya, ntar nih kalau kalau Ika udah benar-benar cash free-nya, maksudnya duitnya udah benar-benar kayak kita semua pensiun gini. Ibu saya PNS juga di struktural PU. Jadi udah pensiun ini, waduh biaya adik-adik kamu emang bisa membiayain 10 juta. Kecil 10 juta. Mana? Iya gitu. Coba kalau dibilang saya juga, aduh ya Allah amazing banget bisa ketemu SMS tuh benar-benar luar biasa. Makanya ayo teman-teman setelah ini semangat ya. Semangat, pokoknya harus semangat. Apalagi yang berpotensi, kita pasarnya bagus banget kok. SR12 tuh produknya udah bagus, tambah sistem bisnis bagus, udah tinggal ngejalanin aja. Kayak gimana Bu? Apa gimana? Kalau bacakan itu bisa nggak di Iya, sebenarnya gini, itu tradisi nenek moyang dulu, manjakannya dimasukin boleh, cuman kalau dari segi kesehatan, maksudnya dari segi kedokteran, itu dilarang untuk dimasukkan. Tapi sih kalau dari dari Bu Asrinya sendiri, balikin lagi ke customer mau apa enggak. Cuman kalau saya sih ngambil tengahnya, jangan terlalu sering aja dimasukin. Enggak ada terlalu ini ya, terlalu rapat. Ada cash dia jadi penumpukan kotoran luar, nggak perlu apa gimana ya, kalau si manjakaninya itu jadi kayak gitu. Tidur Pak adek. Iya, jadi kayak ada penumpukan Gumpal gitu ya. Iya, jadi kayak membekas gitu. Mau lihat ada corona hilang. Begitu. Iya sih memang, cuman nggak tahu lah itu yang makainya gimana ya jadinya. Ini Donald Trump ya positif. Trump dan juga nah. Supaya Iya, memang ya. Karena terus gini, kondisinya kebutuhan orang itu beda-beda. Ada yang emang licin dan ada yang emang kayak permen karet yang keras, dan itu harus dibantu ketika kita habis pipis bersih-bersih, dibantu sambil saya praktek sendiri, saya ngalamin soalnya ya, ditarik sendiri. Tapi emang ngorosatnya nggak akan rutin gitu, rutin banget. Tapi bener karena ada yang emang posisinya dia udah kesedot oleh manjakani, udah keluar, tapi dia susah untuk jatuh sendiri, jadi harus dibantu sama kita. Iya, Jangan mungkin diemin itu aja. kali efeknya, mungkin nggak ngerti. Tapi emang kalau yang dialamin banyak teman-teman saya juga itu ya, lebih mantep emang yang dimasukin. Karena langsung Bacakannya itu keluar juga ya. nanti si manjakaninya itu jadi butir kayak biskuit. Beda ya manjakaninya sama keputihan kita. Kalau manjakaninya kan bentuknya warna coklat. Kalau keputihan kita kan putih, gitu, ada yang putih ke abu-abuan macam-macam. Jadi emang jangan takut sih, karena emang pernah ada customer juga bilangnya nggak pernah keputihan, karena bersih gitu. Dia minum, tapi dia diminum ya, nggak dimasukin keluar. Karena itu berbau banget, terus putihnya rada pekat, bau sampai khawatir manjakani kita itu bahaya. Sampai keputihannya juga. Tapi kata dia itu bagus keluar Bu, selama ini berarti kan itu nggak keluar. Katanya jangan khawatir, terus dilihat kan itu manjakannya yang dibawa, ini aman kok, terusin aja nggak apa-apa, malah bagus. Kalau begitu nggak boleh kalau lagi sama takut kontraksi. Kalau minyak bulus, Buat apa nih? kan kalau dibuat muka kan pipitnya boleh ya. Iya boleh. Kalau saya itu berbesar, pipitnya berbesar, tapi kalau pipit aku besar. Sebenarnya gini sih. Iya, pipit jadi besar. Beda kali peraturannya. Aku pakai itu gede. Terus kalau gue pakai ini, itu pakai banget itu ya bulus. Beda kali. Enggak sih, sebetulnya
bukan memperbesar. Jadi kayak ngilangin, jadi Tadi udah kendor-kendor gitu. Jadi keangkat beda Makanya aku pada sabun bulus, Sampai. minyak bulus, dari minyak pakai bulus ya. belum. Itu jatuh, Jen. Coba nih. Takut. Kalau saya Ini belum nyoba. Ini sabunnya. Oh iya. Kan mau break nih. Kalau yang ponakan nggak, kalau yang ponakan Dari bulus nggak ada. kalau ponakan itu kan nggak ke dokter nggak apa dia sih. Pak, kirim suratnya aja. Dokter pasti cepat tuh. harus kayak saya juga sebenarnya nggak ngerti ya tim dokter itu bagus apa enggak sebenarnya, tapi katanya ada yang bagus, mungkin cuma yang emang dokter yang aman Ada aman ya, ada yang memang. karena gini sih kalau kata patronnya sama Bu Asri sih waktu saya main ke rumah dia itu, jadi sebenarnya dokter juga punya kalau kata dosen estetikanya Asri dulu waktu kuliah, kenapa sih dokter pakainya hidrokunion? Cepat dari mana? Cocok sih pakai dokter ini karena ada dari segi komersilnya biar Kelas dong, kelas potong. sedangkan ketika berhenti terasa susah nih, kayaknya gue harus ke dokter lagi kan gitu kan efek ketergantungan ya sama Soma. ya udah di tengah kantor sambil makan aja di sini ya ngobrol ngebahas Ditutup dulu, tutup dulu. Ya, alhamdulillah materi semua udah disampaikan. Nanti mas, kalau materi yang belum jelas, WA aja Japri ya. Katakan saya itu Japri atau enggak komunikasi langsung nggak apa-apa. Semoga setelah ini menjadi lebih semangat, lebih bersinergi lagi. Benar loh, saya kalau nggak serius ini gitu nih. Ya semuanya semangat setelah ini. Saya mohon maaf apabila apa yang saya katakan kurang berkenan, kemudian masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibalikin ke Bunda. Oh iya udah. Langsung Langsung makan katanya juga ya udah. Mau bersingkat waktu, mau sholat juga, mau makan dulu ya, habis makan baru ntar yang mau sholat gitu ya. Karena kita tutup acara home sharing ini, mudah-mudahan semuanya berkah, membawa manfaat buat banyak orang. Terus semangat menyebar manfaat dari 12 ya. Sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat.